Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darren Febriano Muhammad Putra dengan NIM 1208625047. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan implikasi teori perkembangan peserta didik. Namun pada kali ini saya akan menjelaskannya dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Lalu pada penjelasan kali ini saya akan membahas yang lebih rinci mengenai teori moral. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan teori moral itu secara pendidikan. Dalam pendidikan terdapat dua hal, yaitu perubahan peran guru menjadi pendamping dan penerapan keadilan restoratif. Jika dijelaskan lebih detail, pembelajaran moral tidak sekedar menghafal atau mendengarkan guru. Guru perlu menghidupkan suasana kelas yang aktif sehingga membantu siswa melatih kemampuan berpikir mereka dalam menentukan apa yang benar dan salah. Lalu ada juga penerapan keadilan restoratif, seperti ketika ada siswa yang melanggar aturan, guru tidak boleh langsung menghukum fisik atau menilai buruk. Guru sebaiknya mengajak siswa mengobrol untuk mencari tahu alasan dibalik tindakannya, lalu membimbing siswa agar memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh kesadaran. Nah, itu merupakan penjelasan dari segi dalam pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu penjelasannya itu menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, seperti mengubah pola asuh menjadi lebih terbuka, bijaksana dalam menilai kesalahan anak, mengoptimalkan interaksi dengan teman sebaya. Nah, mungkin kalau mengubah pola asuh menjadi lebih terbuka, contohnya itu seperti orang tua harus lebih terbuka dan mengajak anak berdiskusi agar mereka paham esensi arti penting dalam suatu aturan. Lalu yang kedua, saat anak tidak sengaja merusak barang yang berharganya karena ingin membantu, jangan langsung berfokus kepada kerugian materinya. Lalu yang terakhir, interaksi yang setara dengan teman sebaya sangat efektif untuk mendewasakan cara berpikir anak. Lalu yang terakhir itu ada studi kasusnya. Saya akan menjelaskan studi kasus teori moral ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan. Dalam sebuah kelas seni, Rian tidak sengaja menyenggol 3 botol cat hingga tumpah karena terlalu bersemangat ingin memamerkan hasil gambarnya. Sementara Denny yang sedang frustasi sengaja melempar satu botol cat hingga pecah karena kesal tidak bisa menggambar. Nah, dari perbedaan itu akhirnya terdapat dua studi kasus tersebut yang kita bisa menggambarkan dari Rian sendiri. Dia terlalu semangat, namun karena dia terlalu semangat dengan karakteristiknya ia yang sedang ingin memamerkan hasil gambarnya, ia tidak sengaja menjatuhkan 3 botol catnya. Jadi balik lagi dalam teori moral, akhirnya kita melihat sebuah kesalahan fatal, namun kita harus melihat alasannya yang lebih pertama, karena kita tidak tahu amarah apa yang dikeluarkan dengan anak ini, dan kita tidak tahu bagaimana kondisi secara emosi yang dikeluarkan anak ini, sehingga apabila kita lebih memulai untuk ibaratnya kita marahin gitu ya, itu merupakan hal yang menurut saya itu tidak baik, karena lebih baik jika kita pelan-pelan mendengarkan dari anaknya ini dia kenapa, lalu akhirnya kita berikan sebuah resolusi yang dimana kalau dalam studi kasus ini kan Rian itu dia nggak sengaja tumpahin cat. Nah, pada akhirnya murid tersebut akhirnya memiliki sebuah resolusi yang dimana dia harus memahami karakteristiknya, bahwasannya untuk dalam moral kita pun kadang juga perlu menjaga emosi kita. Tapi dari kasus yang telah terjadi, kembali lagi bahwa kasus tersebut kita jangan terlalu berpaku kepada masalah yang terjadi atau kerugian yang terjadi pada anak tersebut. Tetapi kita juga perlu memberikan resolusi yang paling pertama, seperti kita mencari alasan dari masalah tersebut. Lalu yang kedua, tadi
ceritanya tentang Denny yang sedang frustasi sengaja melempar satu botol cat hingga pecah karena kesal tidak bisa menggambar. Nah, akhirnya kita melihat di sini bahwasannya Denny ini melempar satu botol itu karena amarahnya yang tidak bisa dikontrol sehingga dia melempar satu botol cat itu. Nah, dalam segi teori moral kita dapat memahami bahwa di sini kembali lagi studi kasus ini kurang lebih sama dengan Rian, namun perbedaan ini akhirnya Denny lebih mengutarakan emosinya sehingga dapat dicontohkan dia melempar satu botol cat tersebut karena kesal bahwasannya dia tidak bisa menggambar. Nah, konsep resolusinya mungkin kembali lagi dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu kita perlu memahami alasannya dulu seperti apa, karena dalam kita memahami murid itu kita perlu menjelaskan secara lebih tenang, karena yang dimana kondisi seseorang pasti belum dapat dikontrol karena dengan emosi dan egonya yang lebih tinggi pada saat hal itu terjadi, maka kita perlu lebih bisa menenangkannya terlebih dahulu. Nah, tadi telah dijelaskan dari studi kasus implikasi teori moral. Lalu selanjutnya mungkin kita akan membahas yang lebih detail lagi yang terjadi belakangan ini. Nah, karena konsep dalam pendidikan ini saya pernah mengalami di posisi ini, jadi tadi saya telah menjelaskan dalam pendidikan itu perubahan guru menjadi pendamping. Tadi saya jelaskan bahwasannya pembelajaran moral tidak sekedar menghafal atau mendengarkan guru. Guru perlu menghidupkan suasana kelas yang aktif sehingga membantu siswa melatih kemampuan berpikir mereka dalam menentukan apa yang benar dan salah. Nah, jika hal ini mungkin lebih didalamkan lagi, mungkin saya akan menceritakan keluh kisah apa yang terjadi dalam saya. Pada saat saya SMA, saya waktu itu mengalami rasa bosan ketika ada guru yang ketika kita sedang belajar, kita hanya mendengarkan dan tidak ada interaktif yang ada pada murid dan guru, sehingga pada saat hal tersebut akhirnya saya memiliki faktor-faktor seperti mengantuk, lalu saya bermalas-malasan, saya mendiam-diam buka gadget, lalu saya mencoret-coret buku di kertas belakang, dan pada yang terakhir itu saya akhirnya mengobrol dengan teman. Jika kita kaitkan dengan teori moral dalam pendidikan ini, menurut saya ini merupakan hal yang sangat amat krusial, karena dengan hal ini kita dapat melihat fakta yang terjadi dalam lapangan bahwa hampir rata-rata murid itu mengalami kebosanan atau hal yang akhirnya mereka mencoba untuk menghindar dari pelajaran tersebut. Nah, namun dari hal itu, bagaimana solusi yang terbaik agar bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang akhirnya murid tersebut memiliki hal yang interaktif. Hal yang pertama menurut saya yaitu membuka opini, di mana dalam kondisi pelajaran dalam satu kelas itu guru selalu membuka pertanyaan atau opini yang murid itu ingin tahu. Misalnya saya menjelaskan materi A, lalu saya akhirnya membuka opini atau pertanyaan di mana apabila murid tersebut ingin ada rasa tahu untuk materi A ini. Lalu yang kedua menurut saya yaitu adanya permainan, dimana menurut saya permainan itu sangat amat efektif, yang dimana faktor-faktor murid mengantuk atau murid bermalas-malasan itu dapat dicegah dengan cara permainan. Lalu yang terakhir adalah kuis, yang dimana murid diberikan luang waktu untuk menjawab atau memberikan opini ke depan papan tulis, sehingga guru membuka teka-teki yang akhirnya interaktif murid dan guru itu ada, dan kondisi murid tersebut akhirnya tidak ada rasa bosan atau mengantuk.
Dari dalam hal itu terbukalah jawaban-jawaban atau opini yang akhirnya diberikan oleh murid. Namun maupun itu dikatakan salah atau benar, akhirnya guru tersebut bisa memberikan resolusi yang terbaik untuk muridnya. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan mengenai teori moral. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.